103-202-1004. Program studi ilmu hukum. Di sini saya akan menyelesaikan tugas sebagai mata kuliah hukum dan masyarakat. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran terhadap norma agama dan solusinya. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan etika yang dianut dalam suatu kepercayaan. Pelanggaran terhadap norma agama sering kali terjadi di berbagai aspek kehidupan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran norma agama adalah penistaan agama, yaitu dengan contoh kasus penistaan agama di media sosial. Seorang individu berinisial B mengunggah konten di media sosial yang berisi penghinaan terhadap simbol dan ajaran agama tertentu. Unggahan tersebut menimbulkan kemarahan dan keresahan di kalangan umat beragama Muslim serta berujung pada pelaporan ke pihak berwenang. Setelah dilakukan penyelidikan, si B dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Pasal tersebut berbunyi yaitu barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Dampak pelanggarannya yaitu bagi pelaku dapat dijatuhi hukum pidana yang berakibat pada masa depannya, termasuk catatan kriminal yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan pekerjaan. Yang kedua yaitu bagi masyarakat meningkatkan ketegangan sosial dan berkurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu bagi korban, umat beragama yang merasa dihina bisa mengalami tekanan emosional dan psikologis yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Solusi untuk mencegah pelanggaran seperti ini yaitu pendidikan dan penyeluruhan keagamaan, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati keyakinan agama lain dan menghindari ujaran kebencian, dan penegakan hukum yang tegas seperti pemerintah harus menindak pelaku pelanggaran norma agama secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku agar menciptakan efek jerah. Dan juga pengawasan konten digital seperti pihak penyediaan platform media sosial harus lebih aktif dalam menyaring dan menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian atau menistakan agama. Dan peningkatan dialog antar umat beragama seperti meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar permukaan agama untuk memperkuat persatuan dan mencegah konflik keagamaan. Dan peran keluarga dan pendidikan moral seperti orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan yang harus menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan sejak dini. Contoh pelanggaran norma agama lainnya yaitu meninggalkan kewajiban ibadah seperti tidak menjalankan ibadah wajib sesuai ajaran agama, seperti meninggalkan sholat bagi umat muslim atau tidak menghadiri kebaktian bagi umat Kristen. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan seperti mengonsumsi alkohol atau daging babi atau daging babi bagi umat muslim. Dan yang ketiga pergaulan bebas atau perzinaan, bertentang dengan ajaran agama yang mengajarkan kesucian dalam hubungan antar manusia. Dan yang keempat korupsi dan ketidakjujuran, mengambil hak orang lain dengan cara tidak sah, bertentangan dengan ajaran kejujuran yang diajarkan dalam semua agama. Dan yang terakhir pelecehan terhadap simbol agama, merusak atau melecehkan tempat ibadah, kitab suci atau simbol agama tertentu. Dengan menerapkan solusi di atas, diharapkan pelanggaran terhadap norma agama dapat diminimalisirkan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih harmonis, saling menghormati dan penuh toleransi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada